أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Berikut penjelasannya. Allah memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang telah mereka infakkan dengan menyebut-nyebutnya kepada orang yang telah mereka beri. Dengan kata lain, mereka tidak menyebutkan amal infaknya itu kepada seorang pun dan tidak pula mengungkapkannya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Firman Allah, dan tidak pula menyakiti perasaan si penerima. Dengan kata lain, mereka tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai terhadap orang yang telah mereka santuni, yang akibatnya, kebaikan mereka menjadi terhapuskan pahalanya karena perbuatan tersebut. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang berlimpah atas perbuatan yang baik, tanpa menyakiti hati si penerima itu, melalui firman-Nya, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Yakni pahala mereka atas tanggungan Allah, bukan atas tanggungan seseorang selainnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Maksudnya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dalam menghadapi masa mendatang, yaitu kengerian di hari kiamat. Dan tidak pula, mereka bersedih hati. Yaitu, tidak bersedih hati atas sanak keluarga yang mereka tinggalkan, tidak pula atas kesenangan dunia, dan gemerlapannya yang terluputkan. Sama sekali, mereka tidak menyesalinya, karena mereka telah beralih kepada keadaan yang jauh lebih baik bagi mereka daripada semuanya itu. Al-Baqarah ayat 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Berikut penjelasannya. Yang dimaksud ialah kalimat yang baik dan doa buat orang muslim. Dan pemberian maaf, yakni memaafkan dan mengampuni perbuatan aniaya yang ditujukan terhadap dirinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail yang menceritakan bahwa, ia pernah belajar mengaji kepada Makal Ibnu Abdullah, dari Amr Ibnu Dinar yang mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah pernah bersabda, tiada suatu sedekah pun yang lebih disukai oleh Allah selain ucapan yang baik. Tidakkah kami mendengar firman-Nya yang mengatakan, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya, yakni tidak membutuhkan makhluknya. Lagi Maha Penyantun. Banyak hadis yang menyebutkan larangan menyebut-nyebut pemberian sedekah. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Syubah, dari Al-Amasi, dari Sulaiman Ibnu Misar, dari Harsyah Ibnul Hur, dari Abu Zar yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Ada 3 macam orang yang Allah tidak mau berbicara kepada mereka di hari kiamat dan tidak mau memandang mereka serta tidak mau menyucikan mereka dari dosa-dosanya, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, orang yang suka memanjangkan kainnya, dan orang yang melariskan dagangannya melalui sumpah dusta. Ibnu Murdawai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Utsman Ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Utsman Ibnu Muhammad Ad-Dauri, telah menceritakan kepada kami Hashim Ibnu Harijah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Uqbah, dari Yunus Ibnu Maisarah, dari Abu Idris, dari Abu Darda, dari Nabi, yang telah bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya, orang yang gemar minuman keras, dan orang yang tidak percaya kepada takdir. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan pula hal yang semisal melalui hadis Yunus Ibnu Maisarah. Kemudian Ibnu Murdawai, Ibnu Hibban, Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan Imam Nasai melalui hadis Abdullah Ibnu Yasar Al-Arai, dari Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah telah bersabda. Ada 3 macam orang, Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang yang gemar minum khamar, minuman keras dan orang yang suka menyebut-nyebut apa yang telah diberikannya. Imam Nasai meriwayatkan dari Malik Ibnu Sa'd, dari pamannya yang bernama Rauh Ibnu Ubadah,
Dari Attab ibnu Bashir, dari Hasif al-Jarari, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi yang telah bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang gemar minuman khamar, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, dan orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Hatim, dari Al-Hasan ibnul Minhal, dari Muhammad ibnu Abdullah ibnu Asar al-Mausuli, dari Attab, dari Hasif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Imam Nasai meriwayatkan pula dari hadis Abdul Karim ibnu Malik al-Huri, dari Mujahid perkataannya. Hadis ini diriwayatkan pula dari Mujahid, dari Abu Said dan dari Mujahid, dari Abu Hurairah dengan lafaz yang semisal.